Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A Perlindungan Kesehatan Hutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Sri Rahayu MP. Di sini kami akan mengidentifikasi pohon berupa gangguan kesehatan seperti gulma, hama, dan penyakitnya. Di sini kami melakukan pengamatan di Jalan Bhinneka Tunggal Ika dengan pohon yaitu pohon bungur yang memiliki nama ilmiah Lagerstormia speciosa. Hai semuanya, pernahkah kalian berpikir bahwa suatu pohon yang tampak di depan mata kita itu ternyata memiliki berbagai macam gangguan kesehatan? Perkenalkan, nama saya Veda Kanaya Kansluaik sebagai ketua kelompok dari kelompok 2A dengan NIM saya yaitu 245355746 KT 10674. Halo, perkenalkan nama saya Ulil Ampri Arosid dengan NIM 245352998 KT 10667. Perkenalkan, nama saya Rama Berliando Putra dengan NIM 245425113 KT 10802. Halo semua, perkenalkan nama saya Najwa Mu'alifah dengan NIM 245333407 KT 10601. Perkenalkan, nama saya Ninda Setia Putri Jatmiko dengan NIM 2453972 KT 10740. Perkenalkan, nama saya Nuriska Khairunnisa dengan NIM 245397767 KT 10754. Halo, perkenalkan nama saya Naila Amanina dengan NIM 2454063 KT 10773. Perkenalkan, nama saya Naila Halmar Zuhruf dengan NIM 245453331 KT 10906. Perkenalkan, nama saya Naisha Latifah Marwi Putri dengan NIM 24534 KT 10654. Pohon bungur atau yang memiliki nama ilmiah Lagerstormia speciosa terletak di Jalan Bhinneka Tunggal Ika, Universitas Gadjah Mada. Memiliki bunga yang terletak di ketiak daun atau di ujung ranting dengan bunga yang berwarna keunguan sehingga menarik perhatian di saat pertama melihat. Selain itu, ciri pohonnya berukuran tinggi, batangnya berbentuk bulat berwarna coklat, daunnya tunggal bertangki pendek, dan yang lebih unik bisa terlihat di bagian buah pohon bungur yang mana saat muda berwarna hijau dengan tekstur keras, namun saat tua buah berwarna coklat dengan tekstur yang hanya tersisa lapisan luar buah kering saja. Nama bungur dikenal di berbagai daerah, diantaranya masyarakat Melayu, Sunda, dan Kalimantan dengan sebutan bungur karena penyebaran pohon bungur ini dapat ditemukan di hutan pada tanah gersang maupun di tanah subur. Kata bungur menurut masyarakat disampaikan orang terdahulu yang dianggap dari bunganya yang cepat rontok atau lungur. Bungur terutama banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias di kota karena tanaman ini mempunyai bunga yang menarik, tajuk yang rimbun, dan mudah untuk ditanam. Selain itu, bagian-bagian tanaman antara lain daun dapat digunakan untuk penyakit kulit, bubur daunnya untuk obat malaria, rebusan daun tua dan buah masak untuk obat diabetes, sedangkan kulit batang untuk obat diare. Jenis-jenis gangguan biotik pada pohon bungur yang kami amati yaitu benalu, hama rayap, penyakit hawar daun, dan penyakit keriting daun. Perhatikan batang pohon bungur yang ada di sebelah kami. Benalu adalah sejenis tumbuhan parasit yang menumpang pada tanaman inangnya, seperti pada pohon bungur yaitu Lagerstormia speciosa. Benalu menyerang tanaman inangnya dengan cara menempel pada cabang atau batang, kemudian menyerap air dan nutrisi dari inang tersebut melalui akarnya yang disebut Haustorium. Benalu tergolong sebagai hemiparasit atau parasit fakultatif karena meski mengandalkan inangnya, benalu masih mampu melakukan fotosintesis sebagian. Jenis benalu pada batang pohon bungur adalah Pyrosia sp. Tumbuhan ini memiliki rimpang panjang menjalar, tangkai daun yang memiliki daun fertil dan steril tangkainya pendek, daun membudar tipis dan berdaging, sedangkan daun fertilnya panjangnya mencapai 1-5 cm. Spora berbentuk bilateral, daun berwarna hijau. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan terestrial, tumbuhan yang sering dijumpai
Tempat hidupnya berada di pokok pohon dan mengelilingi batang pohon. Dampak benalu pada tanaman. Pertama, pertumbuhan tanaman akan terganggu karena sebagian besar nutrisi dan air yang diserap oleh akar tanaman akan diambil oleh benalu. Serta, sebagai epifit, benalu akan bersaing dengan pohon untuk mendapatkan nutrisi dan air. Kedua, dalam jangka panjang, jika serangan benalu tidak diatasi, tanaman inang bisa menjadi kerdil, kurang produktif, atau bahkan mati. Ketiga, benalu dapat mengakibatkan stres pada pohon dan membuatnya lebih rentan terhadap penyakit lainnya. Keempat, cabai yang terinfeksi dapat melemah dan meningkatkan risiko kerusakan fisik pada pohon. Pengendalian pada benalu ada 3 cara. Yang pertama yaitu pemangkasan. Bagian tanaman yang terserang benalu sebaiknya dipangkas hingga bagian yang sehat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang kedua, penggunaan herbisida. Beberapa herbisida sistemik dapat digunakan untuk membasmi benalu, namun penggunaannya harus hati-hati agar tidak merusak tanaman inang. Yang ketiga, pengendalian alami. Ada beberapa predator alami yang memakan benalu seperti ulat atau serangga tertentu, namun metode ini masih jarang digunakan secara luas. Tanaman bungur menunjukkan gejala seperti sedikit atau bahkan tidak tumbuh daun dan cabang kurus. Faktor yang mempengaruhi tumbuhnya benalu di tanaman bungur, yang pertama ada faktor abiotik seperti intensitas cahaya, kondisi tanah, ketinggian, iklim, suhu, dan kelembapan. Yang kedua ada faktor biotik seperti kesesuaian tanaman inang dan agen penyebar seperti burung atau serangga. Perhatikan pada daun pohon bungur ini, apakah terlihat ada penyakit di sini? Penyakit yang ada pada tanaman bungur yang kami amati, yang pertama hawar daun. Hawar daun merupakan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas. Gejala utamanya berupa bercak-bercak pada daun berwarna kecoklatan atau coklat kekuningan yang dapat mengakibatkan daun mengering dan gugur. Dampak hawar daun pada tanaman bungur. Yang pertama, kerusakan pada daun dapat mengurangi kemampuan fotosintesis, menyebabkan pertumbuhan tidak optimal, dan memperlambat perkembangan tanaman bungur. Yang kedua, tanaman menjadi lebih rentan terkena penyakit lain. Yang ketiga, jika semakin parah dan tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kematian pada tanaman bungur. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor lingkungan, kelembapan tinggi, dan suhu ekstrim. Kemudian, kualitas tanah, kondisi air yang buruk, terlalu banyak atau terlalu sedikit air yang tersedia untuk tanaman tersebut. Yang kedua, faktor biotik, serangga atau hama yang dapat melakukan penyebaran bakteri dan pelukaan pada bagian-bagian tanaman bungur. Pencegahan, menanam varietas yang tahan terhadap penyakit hawar daun, sanitasi lahan, mengatur jarak tanam supaya meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan. Pengendalian, menggunakan bakterisida yang sesuai, memanfaatkan musuh alami patogen, memangkas daun-daun yang terinfeksi untuk mengurangi penyebaran patogen, melakukan pengairan yang baik, memberikan pupuk dengan nutrisi yang cukup untuk memperkuat ketahanan tanaman. 2. Keriting daun atau Passalora perflexa. Keriting daun merupakan penyakit tanaman yang menyebabkan daun berkembang secara abnormal dan berefek pada struktur daun. Keriting daun disebabkan oleh virus keriting daun atau crow virus, atau bisa juga karena stres lingkungan. Gejala utamanya berupa daun menggulung ke arah dalam dan mengeriting, daun menguning kecoklatan sampai menghitam, dan bentuk daun menjadi abnormal. Biasanya, gejala sering terlihat pada daun muda atau pucuk daun. Dampak pada tanaman apabila tanaman tersebut mengalami keriting daun, yaitu yang pertama, kerusakan pada daun mengurangi kemampuan fotosintesis dan menyebabkan pertumbuhan tidak optimal dan memperlambat perkembangan tanaman. Yang kedua, tanaman menjadi lebih rentan terkena penyakit lain. Dan yang ketiga, jika semakin parah dan tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kematian tanaman. 2 faktor yang memengaruhi keriting daun. Yang pertama, faktor lingkungan, yaitu kelembapan tinggi, suhu ekstrim, stres lingkungan, kualitas tanah, kondisi air yang buruk, terlalu banyak atau terlalu sedikit air yang tersedia untuk tanaman. Yang kedua, faktor biotik, serangga atau hama yang dapat melakukan penyebaran virus dan pelukaan pada bagian-bagian tanaman. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menanam varietas yang tahan terhadap penyakit keriting daun, sanitasi lahan, mengatur jarak tanam supaya meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan. Pengendaliannya itu bisa menggunakan bahan kimia yang sesuai untuk mengurangi patogen, memanfaatkan musuh alami patogen, memangkas daun-daun yang terinfeksi untuk mengurangi penyebaran patogen. Selanjutnya itu melakukan pengairan yang baik dan memberikan pupuk dengan nutrisi yang cukup untuk memperkuat ketahanan tanaman. Perhatikan batang pohon bungur yang ada di sebelah kami.
Hama rayap pada batang pohon bungur. Hama adalah serangga yang hidup dalam hutan dengan memanfaatkan tanaman hutan sebagai tempat berkembang biak dan sumber makanan sehingga menimbulkan kerusakan hutan, seperti pada pohon bungur. Serangan rayap pada batang pohon dapat ditandai dengan munculnya bercak hitam dan jalur rayap di sepanjang batang. Rayap menimbulkan kerusakan secara langsung karena merusak sebagian dari pohon, khususnya pada bagian batang. Jenis rayap yang ada pada batang pohon bungur adalah jenis Camptothermus curvitatus. Rayap ini merupakan rayap tanah yang termasuk ke dalam famili Rhinotermitidae dan subfamili Camptothermitenae. Rayap Camptothermus curvitatus memiliki antena, labrum, dan pronotum berwarna kuning pucat. Bentuk kepala bulat berwarna kuning dan memiliki panjang yang sedikit lebih besar daripada leher kepala serta memiliki frontal yang lebar, mandibel berbentuk seperti arit dan melengkung pada bagian ujungnya. Abdomen rayap ditutupi dengan rambut yang menyerupai duri dan berwarna putih kekuning-kuningan. Dampak pada tanaman serangan ini ditandai dengan terowongan tanah di permukaan batang yang dapat merusak jaringan kayu, menyebabkan batang menjadi rapuh dan berongga yang mengurangi stabilitas pohon, daun menguning, dan bahkan kematian tanaman. Pengendalian hama secara umum. Proses pengendalian hama rayap dilakukan dengan metode kimia, biologi, maupun kombinasi dari beberapa metode tersebut. Metode kimia adalah dengan menggunakan bahan kimia, menggunakan bahan aktif seperti fipronil, sipermetrin, dan klorpirifos. Sedangkan metode biologi dilakukan dengan menggunakan organisme pengendali biologis yang dapat menghambat pertumbuhan rayap atau bahkan mematikan individu rayap. Faktor yang mempengaruhi. Pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan populasi rayap meliputi curah hujan, suhu, kelembapan, ketersediaan makanan, dan musuh alami. Yang kedua ada faktor biotik. Faktor biotik yang mempengaruhi perkembangan rayap adalah ketersediaan tanaman yang kaya serat menarik rayap, kondisi kesehatan tanaman, dan kepadatan populasi rayap pada suatu daerah. Untuk pencegahannya, yaitu penanaman pada tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik dan jauh dari kelembapan yang berlebihan, perawatan tanaman, dan penggunaan pupuk organik. Jika diperlukan, lakukan penerapan pestisida yang ramah lingkungan. Untuk pengendalian rayap, yaitu membersihkan mangkal batang dari kotoran sehingga tidak menjadi makanan rayap. Penggunaan insektisida 2 kali setahun pada tanah atau sekitar batang. Sekian dari kami kelompok 2A. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.